Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil program BES kami yang berjudul tentang data mahasiswa yang beranggota dengan saya Fikri Dwahyuda dan saya Muhammad Dafni juga. Selamat menyaksikan. Di sini kita akan membahas tentang aplikasi data mahasiswa. Di sini ada nama anggotanya, ada dengan saya Fikri Dwahyuda dan saya Muhammad Dafni Uda. di sini kita akan membahas agendanya, itu ada latar belakang, fungsi program, penjelasan sintak, dan penjelasan penggunaan program kami. Nah, di sini ada latar belakang, yaitu di mana pengelolaan data mahasiswa menjadi sangat penting dalam upaya pelacakan perkembangan akademik dan non-akademik mahasiswa, menciptakan catatan nilai dan merencanakan program latihan keterampilan. Namun, pengelolaan data mahasiswa yang dilakukan secara manual seringkali menjadi kurang efektif dan efisien. Selain itu, ketidakakuratan data dan kesalahan dalam program pengelolaan data seringkali terjadi. Oleh karena itu, dengan menggunakan program BES CRUD kami, pengelolaan data mahasiswa dapat dilakukan secara otomatis dan akurat. Yang kedua, itu ada fungsi program. Di sini ada aplikasi CRUD digunakan untuk pengembangan perangkat lunak untuk melakukan operasi dasar pada database. Terus CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, Delete, di mana di dalam CRUD ada Create itu membuat, Read itu membaca, Update memperbarui, dan Delete untuk menghapus, di mana masing-masing operasi tersebut mempresentasikan setiap proses yang melibatkan manipulasi database. Fungsi program di sini di mana masing-masing operasi tersebut mempresentasikan setiap proses yang melibatkan manipulasi data pada database. Nah, di sini ada create, update, dan delete. Nah, di sini ada penggunaan sintak, yaitu echo. Echo itu apa sih? Nah, echo itu adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan teks atau nilai variabel yang telah ditetapkan ke layar. Terus yang kedua yaitu ada read min p. Ya, apa sih itu? Yaitu perintah yang digunakan untuk menampilkan pesan prompt kepada penggunaan dan kemudian membaca input dari pengguna. Min argumen P menentukan pesan prompt yang akan ditampilkan sebelum meminta input dari pengguna. 3. Ada grep minus q, digunakan untuk mencari keberadaan string tertentu dalam suatu file teks. Plus, di sini dalam perintah grep minus q /$ name dan data txt, argumen $, adalah variabel yang memuat string yang ingin dicari dalam file data txt. Nah, yang keempat, sintaks berikut ini adalah conditional dbus yang digunakan untuk memeriksa apakah file dari data txt ada atau tidak, dan fungsi block 10 berjalan jika file tersebut ada. Di sini ada penjelasan penggunaan program kami. Tampilan main menu digunakan untuk awal program dan beberapa function yang digunakan dalam CRUD. Terlihat pilih menu 1-5 digunakan untuk menentukan nomor yang berisi pilihan yang berbeda. Nomor 1 ada tambah data mahasiswa. Fungsi ini untuk menambah data seperti nama, NIM, jurusan, dan ketika sudah selesai menambah data maka akan muncul pesan data mahasiswa berhasil ditambahkan, yang berarti data sudah ditambahkan. Yang kedua ada tampilkan data mahasiswa, digunakan agar bisa melihat data yang sudah ditambahkan. Yang ketiga ada update data mahasiswa, digunakan untuk mengubah atau memperbarui data hanya nama dan jurusan sebelum data diubah dan harap masukkan NIM dari data yang sudah disimpan. Yang keempat ada hapus data mahasiswa, digunakan untuk menghapus data mahasiswa yang sebelum menghapus data menginput NIM dari data yang sudah disimpan dahulu. Nomor 5 ada keluar. Keluar ini digunakan untuk keluar dari program atau ketika sudah digunakan. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil program yang kita buat. Di sini kita membuat file yang bernama praktek. Lalu setelah membuat file praktek, kita harus membuat si txt-nya dulu atau file di dalam praktek. Jadinya
karena tadi saya sudah membuatnya, jadi langsung masuk ke program utamanya aja. Nah, tapi di sini nama file yang txt yang saya buat yaitu namanya data file. Oke. Nah, di sini kita akan tampilkan CRUD yang kami buat. Di sini selamat datang di aplikasi CRUD data mahasiswa. Nah, di sini ada menunya yaitu tambah, tampilkan, update, hapus, dan keluar. Pilih pilihan Anda 1 sampai 5. Nah, di sini kita akan menambah si data tersebut, data mahasiswa. Nah, di sini kita diarahkan ke masukkan data mahasiswa baru yang bernama contoh baru dengan NIM misalkan 01. Lanjut jurusannya contoh misalkan TKBG. Enter. Nah, di sini akan ada tulisan data mahasiswa berhasil ditambahkan. Nah, menu selanjutnya yaitu update. Kita pilih nomor 3. Nah, di sini masukkan NIM mahasiswa yang ingin diupdate. Karena kita tadi sudah membuat data, kita akan mengupdate si data tersebut yang telah kita buat. Jadi tadi sebelumnya saya membuat NIM-nya 01, jadi kita tulis 01. Karena apa? Karena NIM ini yang datanya akan diupdate. Contoh misalnya dirubah nama atau jurusannya. Lanjut. Nah, di sini data mahasiswa dengan NIM 01 ditemukan. Di sini berarti sudah benar ya. Terus selanjutnya masukkan data mahasiswa baru. Nama yang kita masukkan itu misalkan tadi kan sebelumnya kita masukkan Daru namanya. Misalkan jadi ganti Jayan. Jurusannya yang kita mau ubah misalkan MO. Mesin otomotif. Nah, di sini data mahasiswa berhasil diupdate. Untuk yang keempat, yaitu hapus data mahasiswa, di mana di sini kita akan menghapus data yang telah kita buat. Tadi saya masukkan NIM-nya 01, misalkan kita pilih nomor 4 dulu untuk menghapus data. Nah, di sini akan muncul masukkan NIM mahasiswa yang ingin dihapus. Jadi yang kita buat tadi bisa dihapus. Misalkan tadi kita buat 01 NIM-nya. 01. Bentar. Data dan di sini akan muncul informasi data mahasiswa dengan NIM 01 ditemukan. Dan di bawahnya lagi dia akan menginformasikan lagi untuk si data mahasiswa berhasil dihapus. Oke. Lanjut. Ini dilanjut dengan teman rekan saya. Dilanjutkan oleh saya Muhammad Dafnidat. Nah, di sini kita akan mencoba dari nomor 2, tampilkan data mahasiswa. Kita klik nomor 2. Lalu kita enter. Nah, di sini ada beberapa daftar mahasiswa hasil dari tambah data mahasiswa. Jadi tampilkan data mahasiswa ini digunakan untuk melihat data yang sudah dibuat atau diupdate. Namun kita juga bisa melihat data yang terhapus hanya melihat dari nomor 2 ini, yaitu tampilkan data mahasiswa. Oke, sekian dari saya dan rekan saya Fikri Diwahyuda juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan kesalahan dari video kami dan semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Muhammad Evan Widat. Firdaus Huda.